Sekitar 52 mil dari ibu kota negara bagian Illinois Springfield, terdapat kawasan kecil Nokomis di Montgomery County. Shanna Mary Jaros lahir pada tanggal 15 Juli 1977 dari pasangan Duane dan Debbie Jaros. Dia memiliki 3 adik, Janelle, Jeff, dan Stephen. Orang tua Shanna mempunyai usaha Time Out Cafe di Nokomis. Selain itu, ayahnya juga bekerja shift malam di Hillsboro Bottling. Shanna baru saja lulus dari SMA Nokomis pada bulan Mei 1995 dan bekerja sebagai asisten perawat bersertifikat di panti jompo Golden Manor. Dia dikenal di seluruh kota kecil itu sebagai pengasuh anak. Anak-anak kecil sangat senang padanya saat ia menjaga mereka. Shanna bercita-cita ingin menjadi perawat anak. Gadis muda ini digambarkan sebagai sosok yang hangat dan murah senyum. Pada tanggal 15 Juli 1995, Shanna menginjak umur 18 tahun. Ia merasa sudah waktunya untuk meninggalkan rumah dan memisahkan diri dari orang tuanya. Tetapi ayahnya tidak setuju dengan keputusan itu. Terjadi pertengkaran hebat pada saat itu. Shanna tetap bersikeras untuk tetap pergi. Pada akhirnya ia pindah saat akhir bulan Oktober 1995 di sebuah apartemen kecil 1 kamar di 527 Maple Street. Terletak di sebuah bangunan 1 lantai yang memiliki 6 unit apartemen. Orang tuanya tidak senang dengan keputusannya yang ia ambil sepihak. Mereka berharap bisa meyakinkannya untuk kembali lagi ke rumah. Pada tanggal 31 Oktober 1995, orang-orang merayakan malam Halloween. Shanna mengajak anak tetangganya yang berusia 7 tahun, Ronnie Brown, untuk melakukan trick or treat. Ibu Ronnie adalah teman bekerja Shanna di panti jompo. Setelah itu, Shanna mengadakan pesta Halloween kecil-kecilan di apartemennya sekaligus untuk merayakan kepindahannya. Ia mengundang temannya yaitu Tanya Gilmore dan Jason Carver yang merupakan pacar Tanya, serta Billy Malloy, salah satu tetangga Shanna. Sekitar pukul 9:30 malam, ayah Shanna mengajak adiknya Stephen berusia 10 tahun untuk melakukan trick or treat ke apartemen Shanna. Saat tahu mobil ayahnya datang, dia hanya mengintip dari jendela apartemennya karena ayahnya tidak ikut turun bersama adiknya. Ayahnya biasanya menyalakan lampu depan mobil dan melambaikan tangan ke arah Shanna. Tetapi kali ini dia tidak melakukan itu karena mereka masih dalam keadaan bertengkar. Saat Stephen sudah berada di apartemen Shanna, ia melihat kakak perempuannya dan para tamu sedang bermain kartu. Ia juga melihat Carver dan Malloy meminum bir, dan semuanya tampak normal saat itu. Shanna memberinya beberapa permen, kemudian adik dan ayahnya pergi. Pesta selesai sekitar tengah malam. Setelah tamunya pergi, Shanna bersiap-siap untuk tidur. Pemilik apartemen Shanna tinggal di gedung sebelah apartemen yang ia tempati. Ia adalah orang pertama yang menyadari bahwa ada sesuatu yang ganjil di apartemen Shanna. Saat itu jam menunjukkan sekitar pukul 6:50 pagi tanggal 1 November 1995. Dan ia melihat pintu depan apartemen Shanna terbuka dengan lebar. Merasa ini aneh, dia mendekat dan mencoba memanggil-manggil Shanna. Ketika tidak mendapatkan jawaban, dia mendekat ke arah pintu. Saat itu, betapa terkejutnya pemilik apartemen itu dengan apa yang ia lihat. Ia menemukan Shanna tergeletak di lantai dekat pintu masuk dengan keadaan penuh dengan darah dan selimut menutupi sebagian tubuhnya. Dengan keadaan gugup, ia berlari kembali ke kamarnya dan segera menelpon polisi. Petugas pertama tiba dalam beberapa menit, tetapi semuanya jelas sudah terlambat untuk menyelamatkan Shanna. Penduduk Nokomis tercengang dengan pembunuhan itu.
Nokomis memiliki reputasi sebagai tempat yang sangat aman untuk ditinggali. Tingkat kriminalitasnya sangat rendah, dan kejahatan dengan kekerasan seperti pembunuhan hampir tidak pernah terdengar. Pembunuhan Shana adalah yang pertama kalinya terjadi di Nokomis sejak tahun 1969. Kepolisian Nokomis belum pernah menyelidiki pembunuhan selama lebih dari 55 tahun. Karena itu penyelidikan mereka akan dibantu oleh Departemen Sheriff Montgomery County dan Kepolisian Negara bagian Illinois. Ibunya masih bekerja dan adik-adiknya masih berada di sekolah saat kejadian itu. Sedangkan ayah Shana baru saja menyelesaikan pekerjaan shift malamnya. Setelah itu ia pulang dan langsung berganti pakaian lalu pergi tidur. Kurang dari 1 jam kemudian telepon berdering. Ia bangun dan mengangkat panggilan itu. Ia terkejut saat tahu yang menelponnya adalah pihak kepolisian. Dwayne mengira panggilan itu berkaitan tentang mobil Shana. Karena 2 minggu yang lalu, Shana meminjamkan mobilnya pada teman-temannya dan terjadi kecelakaan kecil. Beberapa menit kemudian, Montgomery County Coroner Rick Brodus tiba dan memberitahukan berita kematian tragis yang dialami anaknya. Dwayne pun terkejut dan tidak percaya. Tak lama ia menelpon Debbie istrinya di tempat kerja dan memberitahukan berita itu padanya. Debbie kemudian berkata, "Kami bekerja di kota kecil ini. Saat kami bekerja, putriku terbaring di sana tak bernyawa dari pagi sampai jam 1 siang. Bagian terburuknya adalah saat berlarut-larut sampai siang hari polisi baru mengabari kami. Itu sangat menyakitkan bagi kami." Para detektif melakukan penyelidikan intensif terhadap pembunuhan Shana. Karena mereka tidak menemukan jejak masuk secara paksa ke dalam apartemennya, para penyelidik berspekulasi bahwa Shana mungkin mengenal pembunuhnya. Mereka tidak bisa mengesampingkan kemungkinan pembunuhnya adalah orang asing, karena Nokomis adalah jenis kota di mana orang-orang saling menolong satu sama lain. Jika Shana mendengar ketukan di pintu rumahnya tengah malam, kemungkinan besar dia akan berpikir bila salah satu tetangganya membutuhkan bantuan dan karena itu ia membukakan pintunya. Otopsi kemudian mengungkapkan bila Shana telah ditikam sebanyak 54 kali di dada dan lehernya, sedangkan tenggorokannya digorok dari telinga kanan ke telinga kiri. Petugas koroner kemudian menyimpulkan bahwa dia meninggal karena kehilangan banyak darah. Dia ditemukan dengan keadaan berpakaian lengkap dan sebagian tubuhnya ditutupi dengan selimut. Tidak ada bukti kekerasan seksual. Koroner memperkirakan waktu kematiannya sekitar pukul 4 pagi. Semua teman dan rekan kerja Shana menggambarkannya sebagai gadis yang memiliki kepribadian hangat dan ramah. Dia selalu tersenyum dan tipe orang yang selalu mencairkan suasana. Dia tidak terlibat narkoba dan tidak terjerumus pada gaya hidup yang membahayakan dirinya. Dia tidak pernah menjadi tipe remaja yang terlibat masalah. Masyarakat sekitar bingung kenapa gadis sebaik dia bisa menjadi sasaran pembunuhan. Para penyelidik telah melakukan interogasi pada 3 orang yang menghadiri pesta Shana malam itu. Dan hasilnya, polisi tidak menganggap mereka sebagai tersangka dengan alasan yang tidak jelas. Dinding pada apartemen itu tidak begitu tebal, dan para detektif mewawancarai setiap tetangganya dengan harapan mereka mungkin mendengar sesuatu malam itu. Salah satu tetangga sebelah Shana sedang berada di luar kota pada saat pembunuhan itu terjadi. Dan ia tidak dapat memberikan informasi apapun kepada para penyelidik. Tetapi wanita yang tinggal di sebelahnya memang mendengar suara-suara aneh pada dini hari tanggal 1 November 1995. Dia mengatakan kepada para detektif bahwa dia mendengar semacam suara keributan dari apartemen Shana sekitar pukul 4:45 pagi. Tetapi suara itu tidak cukup keras untuk membuatnya khawatir. Dia tidak mendengar ada orang yang masuk atau keluar dari apartemen Shana sekitar waktu itu. Atau
Bisa saja luka besar yang ditimbulkan di leher dan tenggorokannya menyebabkan dia tidak bisa berteriak setelah penyerangan itu terjadi. Pembunuhan itu sangat brutal. Bisa saja motifnya didasari atas rasa dendam karena di TKP tidak ditemukan ada barang yang hilang dan Shana juga tidak diperkosa. Adalah logis untuk mengasumsikan berdasarkan lokasi mayatnya bahwa saat Shana membuka pintu depan, pelaku dengan segera menyerangnya. Dalam kasus-kasus yang mirip dengan pembunuhan Shana, pembunuhnya seringkali adalah seorang wanita yang membunuh korbannya karena cemburu atau marah. Tetapi Shana tidak memiliki musuh yang dikenal dan sangat disukai oleh orang-orang yang mengenalnya. Tahun pertama setelah pembunuhan Shana, para penyelidik menerima ratusan informasi dan mewawancarai banyak orang. Mereka mengumpulkan lebih dari 200 barang bukti dan mengirimkannya ke Laboratorium Kriminal Negara Bagian di Springfield dan Laboratorium Kriminal FBI di Washington untuk diuji. Sayangnya, para ahli forensik tidak menemukan apapun untuk membantu penyelidikan. Ketika Gatton meminta Randy Custer, seorang agen khusus kepolisian negara bagian Illinois, untuk mengkonfirmasi apakah pembunuhan Shana bukan tindakan kekerasan acak, Custer menjawab, "Pada saat ini, saya tidak dapat menentukan atau membuat keputusan apakah itu tindakan acak atau tidak." Sepertinya pembunuh Shana tinggal di Nokomis dan saat pembunuh itu mengetuk pintu apartemennya, Shana terbangun dan menjawabnya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, menganggap serangan itu terjadi setelah dia membuka pintu adalah logis. Karena pemilik bangunan apartemen menemukan mayat Shana di lantai antara pintu depan dan dinding. Jadi, perampokan dan penyerangan seksual tidak pernah menjadi motif si pembunuh pada malam itu. Si pembunuh hanya ingin Shana mati. Siapapun pembunuhnya, tidak mungkin orang ini bisa melakukan pembunuhan sempurna tanpa bantuan untuk menutupinya. Banyak pertanyaan dan hal ganjil yang terlihat pada penyelidikan kasus ini. Katakanlah, yang membunuh Shana adalah orang lain, bukan teman yang hadir di pesta itu. Bisa jadi, teman-teman yang merusak mobil Shana 2 minggu sebelum kematiannya yang membunuhnya. Mungkin saja pembunuhan Shana berhubungan dengan kejadian itu. Kita tahu, tetangganya sempat mendengar keributan pada pukul 4:46 pagi. Bukankah Carver, Gilmore, dan Malloy sudah meninggalkan tempat Shana pada tengah malam? Seharusnya hanya Shana yang ada di apartemen itu. Tetapi, tidak ada yang tahu pasti. Para penyelidik tidak pernah menetapkan motif pembunuhan atau menangkap siapapun dalam kejahatan tersebut. Keluarga Jaros mendirikan halaman memorial Shana Mary Jaros di Facebook. Ada hadiah sebesar $10.000 untuk setiap informasi yang mengarah pada pembunuh Shana. Dan sampai saat ini kasus ini belum dapat dipecahkan oleh para polisi. Pembunuhan Shana masih menjadi misteri sampai sekarang.